Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang bisa menerima kondisi kita dan keadaan kita. Memaksa orang lain untuk menyukai kita adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kita mau melakukan apapun, pasti akan ada saja orang yang tidak akan suka. Apakah kita harus menjadi seperti yang mereka suka? Itu bukan solusi. Lebih baik dibenci karena menjadi original kita, daripada harus dipuja-puja tapi menjadi copy pastenya orang lain. Kebanyakan dari kita takut melangkah maju karena takut dengan omongan orang dan takut akan dibenci. Padahal kita tidak perlu khawatir ketika orang membenci kita. Mereka tidak punya alasan yang logis untuk membenci kita. Sama aja orang yang menyukai kita, mereka juga tidak butuh alasan. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya dengan hal itu. Memang, hal tersulit dalam hidup adalah tuntutan untuk bisa menyenangkan semua orang. Saat orang lain membenci atau tidak menyukai salah satu dari sikap kita, ingat, mereka sedang menuntut kita untuk bisa menjadi apa yang seperti mereka inginkan. Buat apa bersedih? Justru saatnya kita untuk menjadi diri sendiri. Beranilah untuk berkata tidak, dan jangan takut untuk menolak apapun yang tidak ingin kamu kerjakan. Karena kalaupun kamu melakukan atau tidak melakukan, orang yang membencimu tetap akan selalu membencimu. Kita selalu berusaha untuk menyeimbangkan keadaan dengan selalu bersikap mengalah dan gak enakan kepada orang lain. Alasan kita selalu adalah kita malas untuk berdebat dan bikin keributan. Dan kita selalu merasa semua masalah orang lain lebih penting daripada masalah kita. Mungkin sekali dua kali gak apa-apa kita melakukan itu. Tapi kalau sudah berkali-kali, sebagai manusia biasa, lama-lama pasti gak akan tahan juga. Karena kita akan merasa bahwa kitalah yang paling berkorban. Kawan, stoplah untuk menjadi solusi bagi semua masalah orang lain. Masalah kita juga banyak dan menuntut kita untuk menyelesaikannya. Beban seisi bumi ini bukan tanggungan kita. Beban semua orang bukan tanggung jawab kita. Menjadi populer dan disukai semua orang akan membuat kita memiliki tuntutan harus melakukan apapun yang orang lain inginkan secara terus-menerus. Tetapi, menjadi tidak populer adalah pilihan yang bijak. Karena itu akan membuat kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri. Dibenci hanya karena kita ingin menjadi diri sendiri atau melakukan apapun untuk maju, bukan hal yang buruk. Justru itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Inspirasi bahwa kamu lebih takut tidak punya masa depan daripada hanya takut dibenci oleh orang lain. Gunakan waktu kita dengan bijak. Daripada memikirkan orang-orang yang membencimu, lebih baik pergunakan energimu untuk membuat orang lain bahagia dengan caramu. Sebaik apapun dirimu, pasti akan selalu ada orang-orang yang membencimu tanpa alasan yang jelas. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita menyenangkan orang lain, kita dulu yang harus dibikin senang. Karena jika kita memaksa untuk memberi kesenangan kepada orang, ibarat kesenangan yang kita kasih ke orang lain itu seperti cek kosong. Kalau kita mau memberi uang ke orang lain, kita dulu yang harus punya uang. Jangan marah atau malah balik membenci. Ketika kita marah karena dibenci, apa bedanya kita dengan mereka? Selalu tersenyum dan tunjukkan bahwa kamu bahagia dan tidak terpengaruh dengan sikap mereka. Jangan luapkan kekesalan dan caci maki di media sosial saat ada yang nyinyir atau membenci kita. Karena kalau kita balik untuk membenci, sama aja itu menurunkan derajat kita. Biarkan pahala kita tambah dengan kebencian orang lain. Jangan kurangi pahala tersebut dengan balik membenci mereka. Kawan, dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun kita, pasti selalu ada yang tidak menyukai kita. Jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kamu terus bergerak maju. Tetaplah bahagia dan tersenyum, dan biarkan dunia yang akan membalas senyuman kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak ada orang yang tidak ingin disukai banyak orang. Gak ada orang yang tidak ingin dicintai semua orang. Banyak kesempatan yang didapat ketika orang lain menyukai diri kita. Teman yang banyak, tawaran pekerjaan, selalu dibela, dan banyak bantuan-bantuan lain yang akan berguna bagi kehidupan kita. Tapi, apakah hidup kita hanya untuk menyenangkan hati semua orang? Apakah hidup kita hanya untuk disukai semua orang? Apakah benar bila kita melakukan apa yang orang sukai bisa membuat hidup kita bahagia secara utuh? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang sering terjadi adalah ketika kita berusaha membuat orang lain suka pada kita, maka kita harus rela mengorbankan apa yang kita sukai. Terlalu berusaha disukai orang lain punya dampak yang berbahaya bagi kesehatan mental kita. Ada rasa letih secara emosional yang mendera, serta ketakutan untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain. Margaret Thatcher pernah berkata, "If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing." Jika kamu ingin disukai, kamu akan sudah siap untuk berkompromi dengan apapun dan kapan saja. Dan kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tidak usah memaksakan diri untuk disukai semua orang, karena mau seberapa hebat pun kamu berusaha, tetap saja pasti ada yang tidak suka. Haters gonna hate, kalau kata Taylor Swift. Yang namanya haters pasti selalu ada, mau sehebat apapun kita. Mulai sekarang, ikhlaskanlah opini orang terhadap kita. Bukan bermaksud cuek atau tidak menghargai orang lain, tapi mari kita sadari bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita, dan kita tidak bisa mengendalikan itu. Egois? Bukan. Itu bukan egois. Ketika kamu mampu membahagiakan orang lain saat kamu sudah bahagia, itu harus. Ketika kamu mampu memberi kepada orang lain saat kamu sudah cukup, itu wajib. Tapi bagaimana bisa memberi makan kepada orang lain sedang piring kamu juga kosong? Artinya, kamu dulu yang harus bahagia. Memangnya kamu tidak capek berusaha untuk menyenangkan semua orang agar kamu tetap disukai dan dicintai, meskipun harus mengorbankan perasaanmu yang menolak untuk melakukan itu? Memangnya kamu tidak capek berusaha agar semua orang bisa tersenyum, tapi kamu harus menahan air mata kesedihan? Kamu gak akan tenang karena harus berpura-pura hebat karena bisa melakukan apapun. Kamu gak akan nyaman karena kamu tidak menjadi diri sendiri. Kita ini hanya manusia biasa yang bisa sedih, bisa bahagia, butuh sandaran, butuh marah karena kecewa, dan kadang butuh sendiri tanpa harus ada di keramaian. Kita bukan jin di iklan Jarum 76 yang bisa mengabulkan semua permintaan orang lain. Tidak usah berpikir untuk berusaha menyenangkan semua orang, karena pasti kamu gak akan bisa. Gak usah berpikir untuk bisa disukai oleh siapapun tanpa terkecuali, karena itu ibarat menangkap angin mengejar bayangan. Artinya, tidak akan bisa. Hal yang paling menyebalkan dari kegigihan menyenangkan semua orang adalah kita selalu berusaha menyingkirkan kepentingan kita sendiri. Seolah diri kita ini adalah orang yang tidak penting di dunia ini. Sehingga kita pun sulit merasa percaya diri. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan orang lain, maka lakukanlah hal yang sama pada diri kita sendiri. Yang kamu harus lakukan adalah menjadi diri sendiri dibanding berpura-pura orang lain menyukaimu. Karena setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri. Menunjukkan siapa dirimu sebenarnya akan membuat hidupmu lebih nyaman dan berjalan dengan baik daripada harus berpura-pura mengikuti orang lain agar mereka selalu senang. Berusaha membuat orang lain menyukaimu akan membuat dirimu akan kehilangan jati diri. Awalnya mungkin kamu punya tujuan hidup yang jelas dan harus dicapai. Tapi karena mereka tidak suka dengan caramu, akhirnya kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu terpengaruh dan mengikuti mereka, dan kamu melupakan tujuan hidupmu dari awal. Tidak usah memaksakan diri disukai semua orang dengan terus menghiasi fisikmu dengan topeng duniawi. Kamu akan lelah, maka hiduplah apa adanya.
Intinya, kamu tidak usah terlalu sibuk mencari penilaian orang lain. Tidak usah kamu terlalu mencari pujian dari orang-orang yang tahu akan dirimu. Karena jika kamu terus hidup seperti itu, maka tentunya hidupmu tidak akan pernah tenang. Jadi, hiduplah apa adanya. Tidak usah terlalu condong terhadap penilaian manusia. Bebaskan dirimu untuk disukai ataupun tidak oleh siapapun. Karena jika kamu demikian, tentu seperti apapun orang lain berkomentar tidak akan membuatmu sedih atau bahkan melemah. Satu hal lagi, jangan pikirkan orang lain yang membencimu, yang tidak menyukaimu, atau yang seringkali menghinamu, agar kamu tetap suka terhadap hidupmu. Jadi, ingatlah dengan baik, jangan terlalu sibuk mencari penilaian baik manusia, karena mereka semua memiliki standar penilaian masing-masing. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya akan hal itu. Lagi pula, untuk terus ingin terlihat baik di mata manusia itu melelahkan. Kamu tidak akan sanggup jika ingin memuaskan keinginan mereka tentangmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perasaan yang paling bikin kita terasa sangat bebas, dan perasaan ini harus kita miliki, yaitu sebuah perasaan ketika kita sudah sadar bahwa tidak semua orang menyukai kita, walaupun sekeras apapun kita berusaha. Ada kata-kata yang bagus dalam buku The Thing You Can See Only When You Slow Down. Saya menemukan kalimat seperti ini. Tidak ada gunanya menyiksa diri hanya karena orang tidak menyukai kita. Terima saja sebagai bagian dari hidup. Kita tidak bisa mengatur bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Jika seseorang tidak menyukai kita, biarlah dia tetap pada pendapatnya. Biarkan saja. Hidup di era teknologi yang segala sesuatunya banyak terhubung melalui media sosial. Kerap kali kita masih mencari validasi terhadap orang lain. Kita ingin selalu disukai semua orang. Kita ingin apa yang kita tampilkan atau kita tunjukkan di media sosial bisa membuat orang menjadi suka pada kita. Namun, kenyataannya ada saja orang yang tidak menyukai kita loh. Ada saja orang yang memandang kita dengan buruk. Tidak peduli apapun, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita, dan beberapa orang akan menyukai kita. Jadi, cara yang terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah berhenti terlalu memikirkan orang lain. Sekali lagi, berhenti untuk terlalu memikirkan orang lain. Kita harus sadar bahwa tidak masalah jika mereka tidak menyukai kita atau menyukai kita. Selama kita menyukai diri kita sendiri, itulah yang paling penting. Gak ada orang yang tidak ingin disukai banyak orang. Gak ada orang yang tidak ingin dicintai semua orang. Banyak kesempatan yang bisa didapat ketika orang lain menyukai kita. Teman yang banyak, tawaran pekerjaan, selalu dibela, banyak bantuan-bantuan lain yang akan berguna bagi kehidupan kita. Tapi kenyataannya adalah tidak semua orang bisa menyukai kita. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Kita pun tidak bisa memuaskan hati dan menyenangkan hati semua orang. Sekeras apapun usaha kita untuk menyenangkan semua orang, pada akhirnya ada saja yang membuat kita bisa tersudut. Meski pahit, itulah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita terima. Segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah energi. Dan ketika kamu terlalu fokus pada apakah orang lain menyukaimu atau tidak, dan berusaha keras untuk membuat mereka bahagia sehingga mereka bisa menyukai kita, itu hanya buang-buang energi kita. Kamu dapat menghabiskan energimu dengan cara yang benar, dengan mengarahkannya pada dirimu sendiri dulu. Fokuskan energi itu untuk memahami diri sendiri dan pada tujuan, nilai, aspirasinya, sehingga kamu dapat menjalani hidup ini secara otentik daripada menjalani hidup yang penuh kepura-puraan. Sebelum kita menuntut orang lain untuk menyukai kita, coba ambil jeda sejenak. Pikirkan dan ingat-ingat kembali, apakah kita juga bisa menyukai tiap-tiap orang yang ada di dekat kita? Bukan berarti kita selalu punya maksud jahat kepada orang lain loh. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa tiap orang selalu punya kelebihan dan kekurangan.
Tidak semua hal yang ada dan dimiliki seseorang itu bisa kita sukai. Maka tidak perlu menyiksa diri kita untuk menuntut orang lain untuk selalu menyukai kita dalam setiap aspek kehidupan yang kita punya. Memangnya kamu gak capek apa? Berusaha untuk menyenangkan semua orang agar kamu tetap disukai dan dicintai, meskipun harus mengorbankan perasaanmu yang menolak untuk melakukan itu. Memangnya kamu gak capek berusaha agar semua orang tersenyum padamu, tetapi kamu harus menahan air mata kesedihan? Kamu gak akan tenang karena harus berpura-pura hebat, karena kamu bisa melakukan apapun. Kamu gak akan nyaman karena kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Kita ini hanya manusia biasa yang bisa sedih, bisa bahagia, butuh sandaran, butuh marah, butuh kecewa. Dan kadang kita butuh sendiri tanpa harus ada di keramaian. Rasanya tidak mungkin segalanya akan selalu berjalan indah dan baik-baik saja. Pasti ada saja kerikil dan ujian yang harus kita hadapi. Tapi dengan melewati dan mengatasi semua ujian itu, kita bakal merasakan nikmatnya keberhasilan dan kebahagiaan. Bagaimanapun, kita bakal butuh hujan untuk mendapatkan pelangi. Kita butuh gelap untuk menikmati indahnya hamparan bintang. Omongan dan tuntutan orang gak akan pernah ada habisnya. Mungkin kamu juga akan terus dibuat capek dengan semua hal yang dibicarakan orang tentangmu. Tapi jangan sampai semua itu bisa membuat kita sakit hati. Tetaplah ciptakan kebahagiaan kita dan fokus pada hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi cukup jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mustahil rasanya melakukan sesuatu yang bisa disukai semua orang. Sulit rasanya untuk memastikan semua tindakan kita bisa menyenangkan dan memuaskan hati semua orang. Namun tetaplah jalani hidup kita sebaik-baiknya. Tidak perlu memendam terlalu lama ketika orang tidak menyukai kita. Tidak perlu merasa tersiksa saat ada orang yang malah menjauhimu. Kita pun memiliki beberapa orang yang membuat kita tidak nyaman saat kita berada di dekat mereka. Tapi bukan berarti kita membenci mereka, kan? Ya, ini tanpa bermaksud membuat kita merasa makin bersalah. Pengingat ini hanya membuat kita kembali sadar bahwa tiap individu selalu punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Akan ada orang-orang yang menyakiti dan membenci, tapi pastinya akan ada orang-orang yang selalu menyayangi dan selalu berada di sisi kita dalam suka maupun duka. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi semua itu. Dan salah satu cara terbaik untuk bahagia dalam kondisi ini adalah melepaskan yang menyakiti dan memperjuangkan mereka yang sudah terbukti tulus menyayangi. Kita punya cara sendiri untuk bahagia. Selalu ada jalan yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita. Kalau kamu bisa membuat semua orang menyukaimu dengan kebaikan yang kamu lakukan, bersyukurlah. Tapi kalaupun tidak semua orang bisa menyukai dan menghargaimu, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur merupakan cara termudah untuk mendapatkan berkah dari semua yang kita lakukan. Semoga kita tetap menjalani hidup kita dengan bahagia dan lebih bermakna. Maafkan orang-orang yang tidak menyukai kita, serta peluk dirimu yang sudah terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Terakhir, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh akan hal itu, dan yang membencimu pasti tidak percaya akan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.